وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasruddin Umar MA, para asatid, para alim ulama, dan segenap kepengurusan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Khusus guru kita Al-Mukarram Dr. K. Haji Faisal Hamdani LCMA yang akan menyampaikan kajian membahas kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar karangan Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Damashqi. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mahar atau mas kawin berkaitan dengan nikah dan perkawinan. Ma'asyiral muslimin, kajian kita diawali dengan penyampaian materi oleh guru kita dan selanjutnya kita gunakan untuk dialog dan tanya jawab. Kami sediakan mic di hadapan kaum bapak dan juga di hadapan kaum ibu untuk dialog dan tanya jawab nanti. Bagi pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat YouTube yang ada. Mari kita buka pertemuan ini dengan membaca Ummul Quran Al-Hadiniyah wa likunyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada guru kita Al-Mukarram Dr. K. Haji Faisal Hamdani LMA, waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, yang lalu kita sudah membahas tentang rukun nikah. Mana rukun nikah itu di dalam fikih mazhab yang dimaksud rukun itu adalah unsur pokok yang wajib ada. Kalau tidak ada, maka perbuatan itu menjadi tidak sah. Maka rukun itu yang termasuk bahagian dari ada yang rukun yang wajib ada, sesuatu yang wajib ada itu termasuk mempelai laki-laki, mempelai wanita, kemudian adanya saksi. Kemarin sudah kita bahas saksi itu harus dari syahid adil, ya, harus menjadi saksinya itu harus adil. Dan juga wajib adanya wali. Wali itu diwajibkan Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Ini beberapa rukun yang ada dalam mazhab Syafi'i, termasuk dalamnya mahar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang maharnya ini. Wa yustahabu tasmiyatul mahri fin nikah fa illam yusamma sahhal aqad. Abu Suja mengatakan disunnahkan kita menyebut jumlah mahar. Jadi kalau kita mau nikah itu jumlah maharnya disebutkan, sunnah, biar diketahui. Tapi kalau enggak disebutkan, akadnya tetap sah. Cuma kalau sekarang ini tuan qadi itu di bagian pernikahan, kalau kita nikah itu akadnya nanti pasti disebutnya maharnya. Kunikahkan, ya, anakku Fulanah bin Fulan dengan mahar sekian, disebutkan maharnya. Walaupun dalam fikih dianggap sah, tetapi sangat dianjurkan, ya, untuk menyebutkan maharnya. Kenapa mahar ini wajib diberikan? Yang pertama, penyebab wajibnya adalah
mahar itu bisa ditetapkan oleh laki-laki, bisa dari laki-laki yang menentukan maharnya, termasuk nanti biasanya kalau kita di Indonesia kan perempuannya setuju juga ya. Kadang terjadi katakan saja seperti tawar-menawar atau kesepakatan ya, kemampuan. Mampunya suami, calon suami berapa, keluarga istri nerimanya berapa. Tapi biasanya kalau adat kita di Indonesia maharnya itu nggak banyak. Yang banyak itu kalau budaya kita adalah uang hantarannya, uang pesta, kan? Kalau maharnya kadang-kadang ya 300.000, kadang-kadang ada gelang, ada emas berapa kilogram, tapi lebih banyak biasanya hantarannya. Ini kaitannya dengan budaya. Ya, uang hantaran itu tidak penyebab sah dan batalnya nikah. Tidak wajib ada. Maka disesuaikan dengan budaya, kemampuan ya masyarakat kita setempat. Nah, mahar ini ditetapkan suami, ditetapkan calon suami ini. Kemudian kalau suami tak bisa menetapkannya, boleh ditetapkan hakim ya, berdasarkan kebijakan. Dan juga mahar ini diwajibkan sebab suami akan menggauli istrinya ya. Karena dia akan menghalalkan sesuatu yang haram menjadi halal, itu disebabkan akad ya. Salah satu akad yang bisa menghalalkan yang haram itu adalah akad nikah. Maka akad nikah ini disebut dengan misaqon ghalizo, termasuk sesuatu yang ikatan yang sangat agung, sangat mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sesuatu yang haram kita lakukan jadi halal disebabkan akad itu. Inilah salah satu kehebatan akad nikah. Maka disebut dengan bahasa oleh Allah Ta'ala, disebut dengan bahasa misaqan ghalizo, tali yang sangat kuat, ikatan yang sangat kuat. Kemudian dalam mazhab Syafi'i dipahami dari hadis, mahar ini tidak ada maksimal dan tidak ada minimalnya, tergantung keridhaan wanitanya. Kalau dia suaminya nanti setelah dikasih mahar akad nikah, tapi belum dicampuri, ya, belum dicampuri, tahu-tahu berubah pikirannya. Ini pernah kejadian dengan salah satu teman saya, habis nikah nih cerai langsung. Ya. Berubah pikirannya, dia merasa ya macam-macam lah ya, tak usah disebutkan alasannya. Tapi mungkin berubah pikirannya, tiba-tiba dia minta cerai langsung. Nah, bagaimana dengan maharnya ini? Maka maharnya kalau belum dicampuri, menurut mazhab Syafi'i dipilih pendapat wajib memberikan setengah dari mahar itu. Adapun dalil wajibnya mahar ini disebutkan Allah dalam An-Nisa ayat 4, surah 4 ayat 4, wa atun nisa shadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita itu sedekah. Nihlah. Jadi sedekah ini, sedekah bentuk mahar disebut dengan nihlah, sesuatu pemberian ya. Sebenarnya sedekah ini juga artinya sesuatu yang kalau dari bahasa akarnya sodaqah, membenarkan ya. Jadi seolah-olah untuk membenarkan kesaksian terjadinya nikah itu kita memberikan sedekah ya. Dan dikuatkan lagi dengan bahasa nihlah, shadaqatihinna nihlah. Ini salah satu dalil yang paling kuat di mana mahar itu diwajibkan. Adapun dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, hadis Bukhari 4741 dan Muslim 1425, di sana diriwayatkan ada seorang wanita mendatangi Nabi SAW. Kemudian wanita ini mempersembahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Dia menyerahkan diri, diserahkannya dirinya ke Rasulullah supaya beliau dididik, supaya beliau dinikahi dan seterusnya. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saya tak memiliki hajat kepada wanita. Lalu seorang laki-laki yang bersama Rasul, seorang sahabat berkata, ya, nikahkanlah aku kepadanya ya Rasulullah. Maka beliau berkata, berikanlah pakaian kepadanya. Orang itu menjawab, saya tak punya pakaian ya Rasulullah. Ya, kalau gitu berikan cincin besi. Orang itu menyebutkan alasannya kepada Nabi, beliau, apa yang engkau miliki dan Al-Quran.
Lalu orang itu masih mengatakan kepada Nabi, dia tidak memiliki. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, yang kau miliki apa jadinya? Apakah engkau memiliki hafalan Quran? Dia menjawab, ya Rasulullah, aku hafal ini dan itu. Lalu Rasulullah menjawab, aku menikahkanmu dengan wanita ini dengan hafalan yang kau miliki dari Quran. Jadi di zaman Rasul ini, kalau kita baca konteks hadis Sahih Bukhari Muslim ini, nikah itu ya digampangkan. Artinya, kalau ada wanita yang menyerahkan diri, dia mau nikah, kemudian laki-laki tidak punya mahar, asalkan dia ikhlas, ya silakan saja maharnya bacaan Quran. Ya memang nggak ada gitu, gimana lagi? Ya, makanya Umar bin Khattab pernah satu waktu dia buat kebijakan, nggak boleh mahar tinggi-tinggi, nggak boleh mahar banyak-banyak. Lalu Umar bin Khattab dikritik seorang wanita, dia angkat tangan. Ketika Umar ceramah, dia angkat tangan. Ya Umar, kenapa engkau harus mewajibkan nggak boleh mahar tinggi-tinggi? Bukankah dalam Quran disebut bahwa mahar itu disebut dengan bahasa kintoro? Boleh disebut kintoro. Kintoro itu pemberian yang cukup banyak gitu. Kenapa engkau membatasinya sedangkan Tuhan tidak membatasinya, katanya. Maka Umar terdiam. Lalu dia bilang, sodakti, engkau benar. Umar salah. Umar gitu. Kalau dikasih dia dalil Quran, dia dengar ayatnya, langsung dia menyalahkan pendapatnya. Walaupun ijtihadnya itu sebenarnya untuk supaya jangan masyarakat susah nikah. Maka dari sini dipahami masyarakat muslimin, mahar itu disesuaikan dengan keadaan. Ya. Boleh banyak, sebanyak-banyaknya kalau memang kita orang kaya. Kalau tradisi orang-orang di luar Islam itu ada yang kalau nikah itu hadiahnya sampai miliaran, rumah, villa dan seterusnya kan gitu. Memang dia berharta, konglomerat kan, tidak ada masalah. Tapi kalau memang dia tidak punya, wanitanya juga tidak punya dan dia siap sedia seperti hadis Sahih Bukhari Muslim, maka dalam Islam tidak ada masalah. Maka disinilah lunaknya hukum Islam itu kan, la yukallifullaha nafsan illa usaha, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tak pernah memberi kita beban yang kita tidak mampu mengikulnya. Jadi semua menjadi mudah. Maka dalam usul fikih itu muncul kaidah idza daqa tawassa, apabila terjadi kesulitan, ya, ketidakmampuan, maka jadilah dia wasa, jadi ringan, jadi bebas. Apabila dalam kondisi darurat tidak ada makanan, yang ada cuman babi di hutan, terpaksa makan babi, boleh makan babi. Pamanittu ghaira baghin wa adin fala isma alai. Ini konsep hukum Islam, ya. Dari banyak kasus memang seperti itulah Islam itu. Dia sangat ramah lingkungan, sangat ramah pada kesulitan-kesulitan hidup masyarakat dan seterusnya. La junaha alaikum in talaqtum nisa ma lam tamassuhun an tafridu lahunna faridah. Nah, ini yang kedua yang tadi kita sebutkan, ya. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Jadi tahu-tahu nggak jadi nikah gitu ya, atau sudah nikah tak campur langsung cerai. Nah, ini tidak ada kewajiban mahar. Tetapi di sini mazhab Syafi'i mengambil pendapat bahwa diberikan mahar setengahnya, ya. Ini sama dengan kalau bahasa lainnya pemberian kepada istri yang dicela. Ini mirip seperti khulu kan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai tidak ada batasan minimal dan maksimal mahar ini juga diriwayatkan oleh Tirmizi dari Amir bin Rabi'ah bahwa seorang wanita Bani Fadarah menikah dengan diberi mahar 2 buah sendal. Nah, ini sampai luar biasanya nih kan. Jadi di hadis ini diceritakan mahar-mahar yang paling aneh, paling ringan kan. Yang paling ringan-ringannya diceritakan juga dalam hadis. Apakah engkau ridho terhadap diri dan hartamu hanya dengan 2 buah sandal? Nah, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada wanita itu, maka dia menjawab, ya, saya ridho. Beliau pun membolehkannya. Maka ditanya keriduan wanita, siap enggak dia? Kemudian adapun ayat yang saya sebutkan tadi yang mengatakan mahar itu banyak, ini disebutkan dalam An-Nisa 20. Wa ataitum ihdahunna qintara, sedangkan kamu memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak. Nah, ayat ini menunjukkan tak ada batasan.
Jadi boleh juga banyak bintoro gitu ya. Ini yang disebut oleh dalam riwayat di mana Umar tadi saya sebut, ya janganlah kalian berlebihan dalam memberikan mahar kepada perempuan katanya. Lalu dia dikritik oleh seorang wanita. Ya. Kalau bisa jangan melebihi mahar 12 uqiyah kata beliau gitu. Dan seorang perempuan tidak terima karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan juga diberikan mahar yang banyak. Kemudian mahar ini disunnahkan yang jelas manfaatnya, bahkan sampai kepada membaca Quran tadi ya. Diajari istrinya itu baca Quran. Itu maharnya. Sampai dia mahir bacanya dan hafal. Atau diberikan sandal seringan-ringannya. Adapun dalil yang dipahami kalau suami menceraikan istri sebelum dinikahi, sebelum dicampuri, diberi setengah mahar, ini dipahami dari ayat wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum. Nah, ini dalilnya Al-Baqarah 237. Jika kamu menceraikan istrimu belum kamu campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah maharnya nisfu. Maharnya nisfu. Nah, ini dalilnya sangat kuat ya berdasarkan ayat Quran Al-Baqarah 237. Adapun mahar dibayarkan secara penuh setelah dijima atau setelah dicampur itu termasuk pendapat atau disepakati seluruh ulama ya, ijma ulama. Tidak ada yang membantahnya. Bagaimana kalau dia istrinya meninggal, apakah maharnya dibayarkan penuh? Dalam hadis disebut dibayarkan penuh. Ini riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dia ditanya tentang laki-laki menikahi wanita namun belum memberikan mahar kepadanya dan tidak menggaluinya sampai laki-laki itu meninggal. Ibnu Mas'ud menjawab, wanita itu mendapat mahar seperti mahar yang didapat wanita lainnya. Tiba-tiba meninggal suaminya. Nah, kalau meninggal begitu, sakit dia tiba-tiba stroke jantungan langsung meninggal. Bisa jadi kalau di dunia dunia sosmed kita kan ada orang yang kenalan lewat Facebook, lewat online, ya, diberikannya foto-foto yang katakan saja yang menawan lah wanitanya. Tahu-tahu setelah dinikahi, waktu akad nikah ternyata wanitanya agak sangar gitu, tidak sama wajahnya dengan wajah yang diberikan di foto. Ternyata jauh berbeda. Tibanya dia kaget, stroke, wallah alam. Misalnya saja kan begitu kan. Maka meninggal ini wajib diberikan mahar ya. Tak boleh dikurangi dan tak boleh juga dilebihkan. Wanita itu menjalani iddah dan mendapat warisan karena tidak kesalahan dari wanita. Bahkan wanita itu mendapat warisan karena sudah sah menjadi istrinya. Rasulullah SAW menerapkan hukum pada Barra bin Wasik, yaitu salah seorang wanita di antara kami, seperti yang kau tetapkan. Ibnu Mas'ud berbahagia dengan hal ini. Ini dijelaskan Ibnu Mas'ud. Dan sahabat membenarkannya bahwa Rasulullah juga melakukan hal yang demikian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah tentang walimah. Walimah ini termasuk hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan di walimah ini kita dibolehkan melakukan nyanyi-nyanyian ya untuk menghibur. Padahal nyanyi-nyanyian itu sebenarnya dalam banyak riwayat tidak disukai Nabi dilakukan di sembarang tempat, tapi di walimah ini dibolehkan. Adapun masalah walimah ini dijelaskan ya, menyelenggarakan walimah ini hukumnya sunnah ya, dianjurkan. Sunnah itu dalam fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Bagaimana dengan menghadirinya? Kalau kita diundang malah wajib menghadirinya kecuali ada uzur. Ini pula. Jadi menghadiri walimah itu diwajib. Ya, bayangkan kalau nggak diwajibkan juga nanti orang bermalas-malasan, sedikit orang yang datang, kasihan juga kan. Diundang 100 orang yang datang cuma 10 orang kan misalnya gitu kan. Maka ini diwajibkan. Ya, menghadiri walimah diwajibkan kecuali ujur. Dalam satu riwayat dari Anas bin Malik, Nabi SAW melihat berkas warna kuning di pakaian Abdurrahman bin Auf.
Beliau bertanya, apa ini ya Abdurrahman bin Auf? Beliau menjawab, saya telah menikahi seorang perempuan dengan mahar timbangan sebiji emas. Beliau bersabda, semoga Allah memberkahimu. Adakah walimah walaupun hanya seekor domba? Nah, jadi ditanya Rasul, kau buat walimah enggak walaupun seekor domba? Gitu kan. Maka walimah ini ya sama dengan nih, bahasa kita ya bersedekah lah. Orang sekarang bilang sebut pesta. Tapi dalam arti ya bukan pesta pora ya. Tapi dalam arti kita bagaimana bersedekah, mengundang orang ramai. Apa fungsi walimah ini? Walimah ini sejenis iklan supaya orang tahu kita sudah nikah dengan fulanah. Jadi kalau kita berjalan berdua di tengah masyarakat ramai atau berdua-duaan di tengah malam lagi pulang kerja, tidak menjadi fitnah bagi orang ramai. Kenapa? Karena orang tahu kita adalah suaminya. Jadi tidak muncul fitnah dan orang yang mengetahui juga bisa mengcounter berita-berita miring tentang diri kita. Ini salah satu masalahnya berkaitan dengan hak-hak sosial. Ya. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Ini salah satu dalil hadis sahih Bukhari Muslim. Kalau kalian diundang untuk walimah, maka hadirilah. Wa man lam yajib ad-da'wat faqad asallaha wa rasuluh. Riwayat Muslim bahkan dikatakan siapa yang tak mau menghadiri undangan berarti dia telah bermaksiat, melakukan dosa, melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Adapun ujur bisa di dalam bentuk kita sakit, ya. Tidak bisa kita menghadirinya, maka ini dibolehkan. Ujur-ujur syari ini sesuatu yang tak bisa kita cegah. Misalnya hujan lebat gitu kan, terjadi angin topan, gempa bumi, orang tua kita sakit. Dalam arti-arti yang pokoknya yang dianggap genting-genting lah ya. Dalam fikih ini dulu pernah kita bahas ada 5 hal yang dijaga: agama, jiwa, harta, akal, dan nasal keturunan. Jadi kalau yang membahayakan agama, membahayakan jiwa, kita sedang terancam jiwanya, lagi dikepung di rumah, nggak bisa keluar, kalau keluar dibunuh karena maling di dalam itu, di luar itu sedang nunggu, nggak berani kita buka, misalnya gitu kan. Orang tua kita pergi dikepung sama penjahat, maka itu boleh dibatalkan walimahnya, tidak dihadiri. Ujur-ujur yang sifatnya darurat menyentuh hal-hal vital yang 5 tadi. Contoh lain boleh tidak menghadiri walimah, di sini disebutkan dalam acara tersebut terdapat kemungkaran. Nah, jadi kalau walimah itu ada acara joget-joget buka aurat, mengundang artis-artis seksi, boleh nggak kita tidak menghadiri walimah? Boleh. Ini kesalahan dari yang pengundang, boleh. Ya. Makanya kalau kita nggak hadir, kalau ada ustadz nggak hadir karena pestanya itu ada aurat di situ, maksiat, ya wajar sajalah kan, karena memang begitu dalam agama. Sedangkan orang tidak mampu merubahnya, kita nggak mampu merubahnya. Di antara kemungkaran itu adalah peristiwa yang terjadi ketika akad nikah dan walimah sekarang ini, seperti memajang gambar, kemudian bermain musik-musik berlebih-lebihan, buka aurat, dan seterusnya. Artinya ada gambar-gambar seksi yang tidak baik di acara walimah itu, diundang artis ini gitu kan, artis yang jago joget, berani buka-bukaan dan seterusnya. Baik, saya kira itu saja penjelasannya dari fikih ini, yang ada 2 materi yang tercakup berkaitan dengan mahar dan walimah. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari dan tidak tersalah lagi. Kalau ada yang mau tanya silakan. Baik, terima kasih kepada guru kita Mukarram Dr. Kiai Haji Faisal Hamdani MA yang telah menguraikan dari kajian kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar, membahas tentang mahar atau mas kawin dan walimah, bahwa berkaitan menyebutkan mahar itu disunahkan. Bila tidak disebutkan, mahar pernikahan itu tetap sah, dan umumnya kita di Indonesia itu menyebutkan dalam akadnya. Berkaitan dengan mahar bisa
ditentukan oleh pihak lelaki atau saling tawar-menawar biasanya antara keluarga pria atau prianya dengan keluarga wanita. Kemudian bila pasca menikah dan belum digauli istrinya, kemudian terjadi perceraian, maka mahar diberikan setengahnya. Berkaitan dengan nikah, bahwa Islam memudahkan untuk menikah, maka berkaitan dengan mahar ini banyak diberikan kemudahan seperti mahar dengan mengajarkan bacaan Al-Quran, hafal Al-Quran, kemudian tadi disebutkan mahar dengan 2 buah sendal, maka itu berkaitan dengan beberapa dalil, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan berkaitan dengan usul yaitu idza dhaqal amru tawassa'ah. Kemudian tentang walimah, ini sunnah, sangat dianjurkan untuk dilakukannya resepsi pernikahan saat terjadi pernikahan. Kemudian menghadirinya adalah wajib kecuali ada uzur yang tadi sudah disebutkan oleh guru kita. Dan dalilnya wa man lam yujid faqad asallahu wa rasulah. Siapa yang tidak memenuhi panggilan atau undangan atau menghadiri undangan dari walimah, maka dia telah berdosa kepada Allah dan Rasulnya atau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kami persilakan kepada jemaah, baik Bapak, Ibu yang ingin bertanya, silakan Pak, ada mic di tengah ini, sebutkan nama dan asal daerah, dan bagi pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat YouTube yang ada. Silakan Bapak. Ada yang lain? Masalah-masalah berat ini Pak, keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yani, lagi safar dari Sulawesi. Masalah jauh. Silakan Pak ini. Pertanyaan pertama berkaitan dengan pernikahan kedua atau ketiga bagi seorang wanita. Apakah wajib adanya wali bagi seorang janda yang mau menikah lagi? Apakah wajib dia mendapatkan keizinan dari walinya? Mohon dijelaskan berkaitan dengan itu. Yang kedua pertanyaannya, hukum dasar menghadiri undangan itu bagi sesama muslim adalah wajib. Tapi tadi disebutkan ketika di dalam sebuah walimah ada musik-musik atau ada sesuatu hal-hal yang melanggar syariat, hukum dasar wajib itu menjadi hilang. Boleh tidak menghadiri. Pertanyaannya, bagaimana sih sebenarnya syariat atau tata cara melaksanakan walimah yang sesuai dengan syariat? Karena kalau kita memandang kenyataan, berarti hampir rata-rata pesta pernikahan itu banyak tadi yang disebutkan itu, ada musik, ada segala macam. Yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga Pak, biasanya anak muda ini mau menikah, tapi terkendala persoalan mahar dan biaya pernikahan. Bukan mahar sih sebenarnya, biaya pernikahan. Kalau mahar kan tadi disebutkan cincin pun besi bisa, asal wanitanya ridho. Nah biasanya anak-anak muda ini mau menikah terkendala di biaya pernikahan karena tradisi. Nah kalau dia sudah misalnya maju beberapa kali dengan niat baik, mau menikahi seorang wanita, datang kepada walinya meminta berulang-ulang mungkin 2-3 kali, tapi tidak diizinkan karena dasar biaya pernikahan tadi tidak tercukupi.
Bolehkah dia menikah? Lari. Tidak meminta keizinan walinya. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau di timur lari ini budaya, tapi habis itu nikah juga sih. Hanya drama saja. Padahal gini, mungkin dijawab dulu pertanyaan pertama ini, belum ada yang dari yang lain ini. Nikah lari ya. Nikah lari capek. Jadi dalam Islam itu ada yang disebut dengan hukum Islam syariah. Ada yang baku, ada yang terkena ijtihad, perubahan zaman. Hukum baku dasarnya tadi mahar itu kan sudah jelas, tidak ada batasan, sesuai kemampuan. Bahkan memberi nafkah istri pun dalam Quran disebut sesuai dengan kemampuan, ya. Berikanlah hak mereka sesuai dengan kemampuan. Berikanlah pakaian as-sayyib, pakaian-pakaian sesuai dengan kemampuan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak memberi beban di luar kemampuan kita. Ketika kita dihadapkan kepada budaya Indonesia, maka tentu terjadi hal-hal yang bisa diijtihadkan. Karena dia menyentuh hal-hal, katakan saja menyentuh hal-hal yang di dalam syariat Islam. Tadi saya buat pengantar, mahar itu boleh berapa saja. Budaya kita yang paling mahal itu biaya, kalau di daerah saya Sumatera Utara namanya uang hantaran, ya, uang hantaran. Secara umum itu dengan uang pesta yang diberikan suami gitu. Karena kan orang tua istri nanti akan mengadakan walimah, mengundang seluruh saudaranya, dan itu pakai biaya, tidak gratis. Maka keluarga-keluarga yang paham agama sebenarnya mereka tidak akan memaksakan diri. Ketika mereka tidak mengetahui bahwa calon suaminya, anaknya, calon menantunya tidak kuat ekonominya, dan dia sendiri pun dalam posisi ekonomi yang tidak kuat, maka buatlah walimah seadanya. Maka Nabi membahasakan tadi, sedangkan sekelas Abdurrahman bin Auf pun disuruh ditanya buat walimah walaupun hanya motong satu kambing. Walaupun motong satu kambing. Sebenarnya kalau kita baca hadis tadi, hadis dari Abdurrahman bin Auf itu kan, itu sudah jadi petunjuk. Sekaya Abdurrahman bin Auf pun disuruh buat walimah, tapi semampunya walaupun hanya potong satu kambing. Nah, kita kalau walimah motong berapa kambing? Itu kan, ini kan budaya masalahnya kan. Jadi bagaimana mengatasinya? Ya mengatasinya memang harus dilakukan kepahaman agama, dimudahkan gitu ya, jangan dipersulit. Ini saya melihat sebahagian teman saya bahkan ada yang tidak jadi nikah gara-gara walimah ini gitu. Gara-gara uang antarannya nggak cocok. Akhirnya anaknya yang korban gitu kan. Padahal sudah sama-sama suka dan sama-sama cocok. Itu bisa terjadi dan itu tidak sedikit dalam budaya kita. Maka bagaimana kalau boleh nggak kita bawa lari kawin? Nah ini dalam Islam ini lari kawin ini nggak ada sebenarnya kan. Sebenarnya tidak ada. Tapi kalau memang sudah, katakan saja sudah cintanya gawat, sama-sama sudah sangat cinta buta, ya. Ada teman saya, begitu dia tidak dikasih menikah dengan seorang wanita, karena wanita ini turunan, katakan zuriat Rasul, syarifah. Seluruh keluarganya mensyaratkan harus syarif, harus habib. Tidak boleh syarifah itu nikah dengan non habib gitu kan. Lalu salah seorang habib diminta pendapat guru kita yang habib. Cuman habib, sudah larikan saja katanya kalau berani. Ya tidak. Kalau memang wanitanya mau ya nggak apa-apa, larikan saja. Kalau sudah sekian kilometer kan dalam fikih boleh nikah dengan wali apa. Nanti balik lagi gitu kan. Karena laki-lakinya juga termasuk orang soleh. Cuma masalahnya tidak habib saja gitu kan. Tapi ustadz. Karena temannya juga dapat syarifah walaupun tidak habib, dia punya pesantren, dapat istrinya syarifah. Nah ini jadi ini dikembalikan nanti kepada ijtihad ulama ya, keyakinan kita. Yang penting jangan ada hal-hal yang wajib yang dilanggar. Belum nikah misalnya, mohon maaf kita sudah hubungan suami istri, itu dilanggar. Itu
perzinahan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau lari nikah kita, lari kawin, ya itu tidak ada larangan tegas dari Al-Quran dan Sunnah tentang lari nikah itu, nikah lari tadi. Tidak ada larangan tegas. Maka nanti kembali kepada ijtihad. Tapi jangan dianggap saya suruh lari karenanya, jangan dianggap saya menganjurkan lari nikah. Ya, nanti saya digebukin pula sama orang tua ibu-ibu, orang tua yang calon mempelainya. Enggak. Yang paling bagus itu memang ya damai, perdamaian sesuai dengan kemampuan, tidak memaksakan diri. Laki-laki tak memaksakan diri, keluarga wanita pun tidak memaksakan diri. Ya kalau kita standar ekonominya ya kembalikanlah ke diri kita. Kecuali yang menikahi anak kita itu memang konglomerat gitu kan. Ini kita pun misalnya sederhana, kita mau minta mewah kan nggak bener gitu kan. Sementara anak kita pun katakan saja sederhananya, pendidikannya pun mungkin taman aliyah, taman SMA-nya kan begitu. Kenapalah harus minta banyak-banyak kan gitu. Jadi Allah itu paling suka kita beradab. Dalam harta, hitungan-hitungan harta pun kita disuruh berakhlak. Tak bisa dilepaskan adab dan akhlak. Baik dalam pergaulan ke orang tua, baik juga dalam hal harta, ada sopan santunnya, ada tingkat kewajarannya. Maka Tuhan Allah Ta'ala selalu menggunakan kata ma'ruf dalam Al-Quran. Jadi kata ma'ruf itu ukurannya adalah uruf, adab. Itu berasal dari kata adat, uruf. Jadi kalau dalam uruf adab kebiasaan orang beriman itu baik, ya sudah baik. Maka muncullah hadis, ma ra'ul mu'minuna khairan bahwa indallahi khair. Kalau orang beriman rata-rata memandang itu baik, ya sudah baik saja. Allah pun sebenarnya memandang baik. Begitu juga nanti kalau kita tarik ke wilayah kehidupan sosial, ada penyanyi-penyanyi wanita misalnya. Ya, secara umum kan wanita bernyanyi nyagu kan haram, suaranya khilafiyah, apalagi buka-bukaan. Tapi ada penyanyi-penyanyi wanita yang dia berpakaiannya sopan, ya, dia tidak glamor, pakaiannya berjilbab, kadang hijaber, dan ya suaranya hanya merdu saja, tidak menggoda. Seperti Siti Nurhalidah misalnya, dia menyanyi. Kadang kita lihat pun tak berjilbabnya dia. Ya sebenarnya ada juga dosanya. Tapi secara ulama, secara ma'ruf, secara uruf budaya kita, kalau dia sudah berjilbab, nyanyi-nyanyi sekedar nyanyi saja, menghibur saja, tidak ada maksiat-maksiat besar dalamnya, sebahagian ulama mentolerir, ya sudahlah begitu. Karena nanti dikembalikan kepada uruf. Apalagi ada acara-acara maulid, acara besar, acara walimah, tak apa-apa, lagu-lagu marhaban, lagu-lagu sholawatan, ya perempuan di kampung kita, yang penting dia suaranya jangan mendayu-dayu, mendesah-desah yang merangsang orang tidak baik. Tapi memang dia suaranya memang bahasanya ya kalau bersolawat berisi kerinduan kepada Nabi sehingga menggetarkan jiwa orang dan seterusnya. Walaupun memang suara wanita ini bagaimanapun ini ikhtilaful ulama, ini perbedaan. Dan saya berani saja mengambil yang pendapat yang membolehkan, tidak ada masalah. Yang penting dalam bahasa, kalau bahasa Quran ma'ruf, yang menurut adat kita itu wajar, tidak berlebih-lebihan, tidak merangsang aurat, tidak menimbulkan fitnah perzinahan. Itu kunci dari batasan-batasan aurat itu. Jadi begitu ya, dikembalikan kepada ijtihad, keyakinan masing-masing. Sudah semua, menikah dengan biaya pernikahan tidak mencukupi, sudah tadi. Ini ada dari pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Abu Jibril, ada Ali Yazid dan Mochi, kemudian ada Agus Ridwan, ada Junjuna. Ini ada yang bertanya, Kiai. Agus Ridwan bertanya, saya Agus dari Sumeneb, mau bertanya, apakah dosa zina akan Allah maafkan dengan cara kita menikahi perempuan yang telah kita zinahi? Lalu bagaimana cara kita menikahi jika tidak boleh pacaran? Atau kita tidak menikah tapi tidak boleh pacaran. Caranya gimana menikah tanpa pacaran? Iya. Tidak diampuni Allah dosanya hanya dengan nikah. Tidak ada dosa-dosa besar yang diampuni kecuali dengan bertaubat. Karena alat pengampun dosa itu taubat. Dosa zina dosa besar.
Cara mengampuninya taubat, mohon ampun kepada Allah, berjanji tidak mengulanginya, minta maaf kepada wanita, dan kalau wanita itu mau dinikahi, nikahi. Lebih sempurna. Ya. Lebih sempurna, karena kita tidak menjalimi wanita. Yang paling bahaya kan kalau wanitanya hamil, sudahlah dijinahi, wanitanya hamil tidak dinikahi. Itu menyakiti. Dosanya ke Allah ada, dosa besarnya lagi ada. Dosa kemanusiaannya ada. Jadi hablum minallah, hablum minan nas. Dua dosanya itu. Itu yang buat berat itu jadinya. Maka karma hukum zina ini dalam sebuah hadis disebut, siapa yang suka berzina, maka nanti Allah akan miskinkan hidupnya. Jadi salah satu penyebab kemiskinan adalah banyaknya pelacur. Jangan kira banyak pelacur kita tambah makmur ekonominya, enggak, tambah miskin dibuat Tuhan. Itu tanpa kita sadari. Cobalah cari pelacur-pelacur yang menjadi konglomerat, itu hampir tidak ada. Paling-paling nanti habis hartanya, adanya penyakit AIDS, ada penyakit ini, penyakit ini. Itu sebenarnya ya. Kemudian bagaimana kita mau nikah sementara pacaran nggak boleh? Ya pacaran kan bahasa kita, dalam Islam nggak ada bahasa pacaran. Dalam Islam ada bahasanya ta'aruf, kenal. Ya kenalan, kita datang ke rumahnya. Kemarin sudah kita sebut, sebelum kita menikah itu ada, ya sebelum khidbah ya kita melihat kenal wajahnya. Senang nggak kita lihat wajahnya? Pertama lihat wajahnya dulu. Senang nggak kita lihatnya? Karena sifat wanita soleha itu idza nazara, apabila kamu lihat, tasurruhu, dia menyenangkan gitu. Dan perspektif setiap orang wajah menyenangkan itu beda-beda. Ini pribadi saya ya, saya amati kebanyakan suami istri itu wajahnya agak mirip-mirip gitu. Coba perhatikan, yang paling banyak itu biasanya yang paling cocok wajahnya agak mirip. Istrinya sama suami ada kemiripan. Bisa jadi ya kalau kita lihat dari sisi psikologinya, kita ini diberikan Allah yang terbaik menurut ukuran Allah. Ketika kita berkaca, wajah kita menurut kita sudah bagus. Nah, ketika kita menemukan wanita yang mirip dengan wajah kita, maka kita tertarik gitu. Begitu ya, kalau saya teliti, ini hasil pengamatan saya kecil-kecilan lah ya. Maka melihat wanita itu yang pertama bahasanya ya boleh dilihat. Lihat wajahnya kan boleh, gak ada masalah, datang ke rumahnya. Ketika kita datang ke rumahnya kan kita lihat wajahnya bagus, kita lihat akhlaknya bagus, keluarganya bagus. Ya sudah, kalau cocok dengan keluarganya kan dalam beberapa hari kita melakukan itu, misalnya dalam 3 bulan atau beberapa bulan bagus, ya sudah, kalau cocok nikahin saja. Nanti cinta datangnya belakangan. Ya, setelah menikah baru terjalin cinta. Yang pertama suka saja dulu, senang kita melihatnya, akhlaknya, karakternya. Gitu. Kalau kita kurang informasi, tanya teman dekatnya, selidiki. Atau suruh seseorang berteman dekat sama dia. Yang kita suruh untuk menyelidikinya, bagus nggak karakternya, kalau kita mau lebih detail gitu ya. Karena kadang-kadang setiap wanita itu, dan biasanya juga laki-laki, akan menampilkan sesuatu yang paling indah menurutnya, yang paling hebat, supaya istrinya calonnya mau, dan supaya calon suaminya mau sama istrinya gitu. Itu otomatis manusiawinya ya. Setiap orang biasanya menyembunyikan aibnya, dan tidak salah kita menyembunyikan aib kita kepada orang ramai. Kecuali memang untuk calon suami. Boleh itu dibuka orang tuanya. Anakku ini orangnya begini-begini. Gak boleh, sebagian ulama malah mengatakan gak boleh disembunyikan aibnya. Sebutkan saja aibnya. Anakku begini-begini. Ya, kelemahannya ini. Nanti kita yang mempertimbangkan. Berarti kalau kita sudah siap, berarti kalau kita sudah mau, laki-laki sudah mau, berarti kan dia sudah siap menghadapi segala resiko atau kelemahan-kelemahan wanita. Nah, bersiap atau bersedia menerima apa adanya bahasanya, itu lebih melanggengkan pernikahan daripada menyembunyikan keburukan dan kita tidak siap menghadapi keburukan istri yang disembunyikan itu. Itu yang membuat perpecahan rumah tangga ya. Jadi bahasanya dengan ta'aruf, kenali dia, datangi ke rumahnya, silaturahmi, itu ada orang tuanya dan muhrimnya. Dan dari keluarganya nanti kita akan lama-kelamaan tahu karakternya di keluarga bagaimana. Minta informasi sebanyak mungkin, baik dari teman dekatnya, tetangganya, dan seterusnya. Saya kira itu mencukupi untuk memilih istri. Ya. Alhamdulillah, menarik sekali bahasan kita berkait dengan mahar, kawin dan walimah.
Ya.